Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Kristus, dalam seri pengajaran dari meditasi ke kontemplasi, pada bagian 8 ini kita akan berbicara mengenai satu metode doa, yaitu yang dikenal sebagai meditasi diskursif. Dalam pembahasan yang lalu telah kita lihat berbagai metode yang dapat kita pilih dan yang dapat membantu kita untuk berdoa. Perlu kita ingat bahwa segala metode ini merupakan suatu sarana, sebagai sarana yang akan membantu kita untuk berdoa bila kita mau berdoa dalam jangka waktu yang cukup lama, jangka waktu tertentu. Dan telah kita lihat berbagai metode doa yang bisa membantu kita, yaitu misalnya juga pertama-tama sudah kita lihat mengenai doa lisan atau doa vokal, dan bagaimana kemudian seorang pujangga gereja yang kemudian juga oleh gereja diberi gelar Mater Spiritualium, Bunda Hidup Rohani, yaitu Santa Teresa dari Avila, membantu kita supaya artinya apa? Doa lisan atau doa vokal itu juga dapat berkembang menjadi doa batin. Kita diajak melakukan penyadaran-penyadaran. Anda dapat mempelajari kembali pada bagian yang pertama. Kemudian juga dengan satu situasi perkembangan masa ini, ada kebiasaan orang-orang juga melakukan pujian dan penyembahan dalam doa-doa mereka. Ataupun juga dalam gereja, kebiasaan pujian penyembahan ini sudah dilakukan sejak dahulu, yaitu misalnya dengan ibadat harian yang diambil dari buku Brevir, yaitu dengan mendaraskan mazmur-mazmur yang kemudian juga diperlengkapi dengan misteri kehidupan Tuhan Yesus sendiri. Kemudian juga satu metode yang sangat sederhana dari Gereja Katolik Timur, kita juga mengenal tentang doa Yesus. Dan ini sungguh-sungguh doa yang mempunyai kedalaman dan juga kesederhanaan, tetapi sungguh-sungguh bila dipraktekkan dengan iman, harapan, dan kasih, ini juga akan membawa orang dalam kedalaman hidup rohani. Kemudian juga kita lihat satu metode lain yang sangat berkembang di Gereja Katolik Barat, Gereja Katolik Roma, yaitu Lectio Divina, yaitu pembacaan kitab suci dalam iman, harapan, dan kasih. Dan kita juga melihat satu metode doa yang juga berkembang di Gereja Katolik Barat ini, yaitu tentang meditasi diskursif. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi Tuhan Yesus, kalau kita lihat dewasa ini, rupanya ada satu kehausan akan nilai-nilai spiritual di hati banyak orang. Sehingga di sana-sini juga berkembang berbagai bentuk, juga kemudian yang ditawarkan berkaitan dengan meditasi. Ada begitu banyak tawaran meditasi, baik dari kalangan Kristiani maupun juga dari kalangan non-Kristiani. Nah, sekarang kita lihat ada beberapa perbedaan yang mendasar. Jadi berkaitan meditasi, kalau kita lihat dalam tradisi Asia, khususnya juga berkembang dalam Buddhisme dan juga Hinduisme, kita lihat satu cirinya, yaitu artinya apa? Orang dibawa masuk dalam meditasi dan juga berusaha mengosongkan atau menghilangkan segala pemikiran. Dan kemudian pada kelompok-kelompok yang lebih murni, maka meditasi-meditasi ini juga mempunyai suatu tujuan, jadi pengenalan jati diri yang terdalam, jadi ada satu tujuan yang lebih murni, sehingga bahkan mereka juga berusaha keras untuk menolak segala sesuatu yang mungkin timbul, kemampuan-kemampuan supranatural atau kemampuan paranormal yang bisa timbul dari meditasi. Mereka berusaha menolaknya, karena ada satu tujuan murni yang mau dicapai. Lalu kemudian dalam tradisi Kristiani, kita lihat bahwa ada satu bentuk
doa batin seperti yang kita pelajari yang lalu, yaitu ada doa Yesus di kalangan gereja Katolik Timur. Nah, tetapi kemudian di gereja Katolik Barat, ini juga berkembang berkaitan dengan meditasi. Rupanya meditasi ini justru banyak memakai aktivitas pikiran, ya. Jadi berusaha merenung dengan memakai intelek atau pikiran. Jadi ini yang kemudian dikenal sebagai meditasi diskursif. Tetapi kemudian dalam perkembangan yang lebih lanjut, maka ketika orang dipanggil masuk dalam kontemplasi, maka segala pemikiran diskursif ini akan hilang. Dan dalam tradisi gereja Katolik Barat ini, meditasi juga mempunyai suatu arah, yaitu arah yang lebih jelas, yaitu apa? Ada suatu panggilan ke arah kontemplasi, dari meditasi menuju kontemplasi. Ya. Dan sekarang ini memang ada begitu banyak tawaran dalam bermeditasi. Nah, sebagai orang-orang Katolik, sebagai orang-orang Kristiani, maka kita juga perlu mengenali tawaran-tawaran itu. Satu ciri dari meditasi Kristiani ini tentunya arahnya jelas, bahwa meditasi itu akan menghantar orang untuk boleh semakin mengenal dan mengasihi Allah, ya. Jadi dalam hal ini satu ciri yang jelas dari meditasi Kristiani. Dan ini dapat kita lihat sebagaimana yang diajarkan gereja Katolik dalam katekismus gereja Katolik mengenai meditasi. Baik, sekarang akan kita lihat apa yang diajarkan gereja mengenai meditasi atau doa renungan. Kita lihat dalam katekismus gereja Katolik atau KGK nomor 2705. Doa renung atau meditasi pada dasarnya adalah suatu pencarian. Roh mencari agar mengerti alasan dan cara kehidupan Kristiani, agar dapat menyetujui dan menjawab apa yang dikehendaki Tuhan. Untuk itu ia membutuhkan perhatian yang sangat sulit dipertahankan. Biasanya kita mencari bantuan pada sebuah buku. Tradisi Kristen memberikan satu pilihan yang sangat luas, kitab suci terutama Injil. Ikon, jadi gambar-gambar suci, teks-teks liturgis berkaitan dengan hari yang bersangkutan, jadi dari kalender liturgi, tulisan-tulisan dari bapak-bapak rohani, kepustakaan rohani, buku besar yakni ciptaan dan sejarah, terutama halaman yang dibuka pada hari ini. Kemudian dalam katekismus gereja Katolik nomor 2708 dinyatakan berkaitan dengan meditasi ini, meditasi memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Usaha ini penting untuk memperdalam kebenaran iman, untuk menggerakkan pertobatan hati, dan memperkuat kehendak guna mengikuti Kristus. Doa Kristen terutama berusaha untuk bermeditasi tentang misteri Kristus, sebagaimana terjadi waktu pembacaan kitab suci Lectio Divina dan pada doa Rosario. Bentuk renungan doa ini mempunyai nilai yang besar, tetapi doa Kristen harus mengejar lebih lagi, yaitu perkenalan Yesus Kristus penuh cinta kasih dan persatuan dengan Dia. Jadi sebagaimana yang diajarkan gereja ini, jadi meditasi atau doa renungan ini pada dasarnya adalah satu metode doa yang banyak memakai aktivitas daya-daya batin, yaitu daya batin yang terutama yaitu akal budi, ingatan,
dan kemudian kehendak. Jadi meditasi memakai pikiran, daya khayal, gerak perasaan, dan kerinduan. Dan jadi kemudian karena dalam meditasi ini memakai daya-daya batin dan berusaha mengarahkan kepada Tuhan, tetapi kadang-kadang seringkali dijumpai kesulitan-kesulitan karena daya-daya batin ini juga sangat aktif ya. Jadi yang kita kenal sebagai pelanturan. Karena itu dibutuhkan juga sarana atau bantuan. Jadi sarana yang terutama yang dapat kita pakai seperti yang juga kita pakai dalam Lectio Divina adalah kitab suci, khususnya Injil. Tetapi juga sarana-sarana yang lain yang bisa membantu, sebagaimana dinyatakan dalam katekismus ini, bisa juga ikon atau gambar-gambar suci, teks-teks liturgis, ya, jadi bacaan-bacaan kitab suci sesuai kalender liturgi, tulisan-tulisan bapak-bapak rohani, baik bapak padang gurun maupun bapak-bapak gereja. Ini merupakan sarana-sarana yang dapat membantu. Nah, tetapi kemudian juga satu hal disinggung oleh gereja juga, yaitu berkaitan dengan doa rosario. Ya, jadi doa rosario memang ada dua pendapat. Yang pertama menyatakan bahwa artinya apa? Ketika berdoa rosario, kita juga dapat memeditasikan peristiwa-peristiwa yang kita renungkan. Ya, baik peristiwa gembira, peristiwa sedih, peristiwa terang, maupun peristiwa mulia. Jadi dapat kita renungkan, kita meditasikan. Sambil kita mendaraskan doa rosario, Bapa kami, Salam Maria, kemuliaan. Tetapi kemudian apa? Pikiran ataupun kemudian daya khayal atau imajinasi kita berusaha kita arahkan untuk merenungkan peristiwa-peristiwa doa rosario tersebut. Ini pandangan yang pertama. Tapi kemudian ada pandangan yang lain bahwa ketika kita berdoa rosario, sebaiknya kita artinya apa? Berusaha mengarahkan pikiran-pikiran kita pada kata-kata yang kita doakan, ya. Jadi ini lebih mengambil seperti yang dinyatakan oleh Santa Teresa Avila, yaitu supaya doa lisan juga dapat menjadi doa batin. Ya, jadi menyadari bahwa kita sedang berdoa, menyadari kepada siapa kita berdoa, dan kemudian menyadari kepapaan kita di hadapan Allah. Jadi berusaha menyadari kata-kata yang kita ucapkan, kita doakan, lalu kepada siapa kita berdoa, ya. Baik itu pada saat Bapa kami atau kemudian Salam Maria, ya. Jadi lebih menyadari kata-katanya. Jadi ini ada dua pandangan berkaitan bagaimana mendoakan rosario. Ya, saya rasa sekali lagi metode adalah suatu sarana, silakan Anda memilih mana yang lebih tepat untuk Anda. Jadi berkaitan dengan pengalaman bermeditasi, rupanya kalau saya ingat kembali, jadi ini terjadi berapa tahun lalu ya, jadi ketika mulai masuk di dalam kehidupan doa, yaitu melalui pengalaman pencurahan roh, setelah itu mulai dihantar masuk dalam hidup doa, dan memang waktu itu ya semuanya berjalan begitu spontan dan sederhana ya. Jadi seperti pernah saya sharingkan sebelumnya, ya pada awal ya doa biasanya kemudian mulai dengan pujian penyembahan, lalu masuk dengan Lectio Divina, dengan membaca lebih dulu renungan dari buku Sabda Kehidupan, buku renungan harian Sabda Kehidupan yang diterbitkan oleh Pertapaan Karmel. Nah, tetapi kemudian kalau saya ingat lagi, rupanya selain mendoakan Lectio Divina, lalu kemudian dilanjutkan doa Yesus, tapi juga ada kebiasaan pada waktu itu saya berdevosi, yaitu devosi pada kerahiman ilahi dengan berdoa koronka. Dan rupanya secara spontan, setiap kali berdoa koronka, yaitu kemudian ya saya memakai
renungan, artinya memeditasikan sambil mengucapkan, mendaraskan doa Koronka itu, saya kemudian memeditasikan, merenungkan dengan pikiran, dengan daya khayal, yaitu peristiwa-peristiwa sedih dalam Rosario, ya. Jadi seperti Yesus berdoa pada Bapa di surga dalam sakrat maut di Taman Getsemani, Yesus didera, lalu kemudian Yesus dimahkotai duri, Yesus memikul salib ke Gunung Kalvari, lalu Yesus wafat di kayu salib. Itu yang biasa kemudian saya renungkan pada saat mendoakan Koronka. Dan tanpa saya sadari ternyata kemudian baru saya ketahui kemudian bahwa ini juga termasuk satu aktivitas dari meditasi. Ya, jadi meditasi dengan menggunakan doa Koronka. Baik, ini sebagai sharing singkat berkaitan dengan pengalaman meditasi. Jadi satu hal yang kemudian perlu kita ingat, doa Kristen terutama berusaha bermeditasi tentang misteri Kristus. Ya, jadi selalu artinya apa? Juga berkaitan dengan meditasi Kristiani, selalu diarahkan kepada Kristus. Dan kemudian jangan dilupakan suatu tujuan dari doa sebagaimana dinyatakan gereja ini. Jadi doa Kristen harus mengejar lebih lagi, yaitu perkenalan Yesus Kristus penuh cinta dan persatuan dengan Dia. Atau kalau mau kita sederhanakan dalam bahasanya, yaitu tujuan doa Kristiani, yaitu apa? Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengan Dia. Mengenal dan mengasihi Yesus Kristus dan bersatu dengan Dia. Ini tujuan dan kerinduan setiap umat Kristiani. Tujuan dan kerinduan kita ketika kita mau sungguh-sungguh berjalan di jalan doa. Baik, sekarang akan kita lihat lebih lanjut berkaitan dengan meditasi diskursif. Ya, jadi meditasi diskursif ini mulai berkembang sejak abad ke-15 dan berkembang sangat cepat di Gereja Katolik Barat, ya. Jadi Gereja Katolik Roma. Rupanya meditasi diskursif ini mempengaruhi kehidupan banyak umat beriman, terutama di kalangan religius dan klerus. Nah, sekarang kita lihat apa sebenarnya meditasi diskursif itu. Jadi meditasi diskursif ini banyak menggunakan aktivitas pikiran, banyak menggunakan refleksi-refleksi, langkah demi langkah yang membantu orang, artinya apa? Ya, dari pikiran yang macam-macam, kemudian diarahkan, ya, dengan renungan-renungan, dengan pertanyaan-pertanyaan refleksi, diarahkan supaya apa? Ya, pikiran-pikiran ini supaya terarah pada akhirnya dengan menimbang-nimbang, ya, dengan berefleksi, dengan merenung-renung, dan semuanya diarahkan pada gagasan dan inspirasi yang ada dalam kitab suci atau peristiwa kehidupan Tuhan Yesus. Jadi dalam hal ini meditasi diskursif lebih cenderung menimbang-nimbang dan merenungkan dengan akal budi serta berefleksi tentang gagasan dan inspirasi yang ada di dalam kitab suci. Jadi meditasi diskursif ini sangat berkaitan dengan aktivitas refleksi secara sistematis tentang ide-ide suci dan keutamaan yang ditemukan dalam peristiwa kitab suci, yang kemudian menggerakkan afeksi dan perasaan cinta kepada Tuhan sendiri.
Jadi dengan renungan-renungan dan juga pertanyaan-pertanyaan reflektif dengan langkah demi langkah yang kita kenal misalnya dengan latihan rohani Santo Ignatius Loyola. Jadi ini satu bentuk meditasi diskursif yang berkembang dalam gereja dan kemudian sangat terkenal, ya. Nah, tetapi kemudian artinya apa? Dengan renungan-renungan itu, dengan kemudian refleksi-refleksi itu kemudian menghantar orang dengan satu tujuan, kemudian akhirnya mengarahkan perasaannya dan juga kasihnya kepada Tuhan Yesus sendiri. Jadi langkah demi langkah dari pemikiran lalu kemudian diarahkan pada masuk dalam perasaan dan juga kasih kepada Tuhan Yesus. Kemudian dalam perkembangannya, meditasi diskursif di dalam gereja ini juga memunculkan beberapa aliran. Yang pertama kita kenal yaitu metode Ignatian, yang kita kenal dengan latihan rohani dari Santo Ignatius dari Loyola. Jadi metode Ignatian ini bersifat lebih intelektual. Jadi benar-benar banyak memakai aktivitas budi, pikiran, ingatan, daya karya, ya. Kemudian yang kedua ada metode Sulpician. Jadi lebih menekankan unsur afektif. Kemudian yang ketiga kita juga kenal metode Karmel yang dikembangkan oleh Santa Teresa dari Avila. Jadi lebih menekankan unsur afektif dan juga kontemplatif sekaligus. Pada kesempatan berikut kita akan lebih dalami dari metode Karmel, yaitu yang lebih dikenal sebagai doa rekoleksi. Jadi satu metode doa batin dari Santa Teresa Avila. Baik, ini beberapa poin yang dapat kita lihat bersama, kita pelajari bersama mengenai meditasi diskursif. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan memberkati. Splendor Celi, Virgo Puerbera, Singularis, Maternitis, Sed Filii Messiae.